Nama gue Rio, umur 27 tahun. Udah 3 tahun belakangan ini gue kerja sebagai tukang bangunan. Nggak muluk-muluk, yang penting bisa makan, ngopi, dan nabung dikit buat masa depan. Hidup di Jakarta keras, bro. Jadi waktu ada tawaran kerja renovasi di sebuah rumah sakit, tanpa mikir panjang gue langsung ambil renovasi kamar pasien, yo. Katanya cuma ganti lantai. Cat ulang sama pasang AC baru. Lokasinya di rumah sakit daerah Depok, kata Bang Irwan. Mandor gua. Suaranya sambil ngerokok, khas banget kayak orang yang udah puluhan tahun kerja proyek. Lama nggak, Bang? Tanya gua. Masih sambil ngaduk kopi sachet di warung. Sekitar 2 minggu, tapi gajinya lebih gede dari biasanya. Rumah sakitnya bukan rumah sakit umum, lebih ke rumah sakit swasta yang udah lama nggak kepake. Waktu itu gue sempat mikir, rumah sakit tapi udah lama nggak kepake, aneh juga. Tapi ya udahlah, duit tetap duit. Kami mulai kerja hari Senin. Timnya ada 5 orang. Gue, Bang Irwan Rudi, anak baru, masih lugu. Pak Mamat, tukang senior, tapi suka ngelantur. Dan Joko, tukang listrik, diam-diam serem orangnya. Rumah sakitnya, serem kuy. Dari luar aja bangunannya udah tua banget. Catnya ngelupas, jendela-jendela banyak yang pecah, dan pintu depan berderi tiap kali dibuka. Begitu masuk, bau obat nyampur sama aroma lembab langsung nyerang hidung. Lampu-lampunya banyak yang mati. Tapi katanya, lantai 2 yang bakal kita renovasi itu masih kadang dipakai buat pasien rawat inap darurat. Meski janggal juga, karena bangunannya kelihatan kayak nggak pernah disentuh manusia. Kami langsung naik ke lantai 2, sepi. Lorongnya panjang, dengan kamar-kamar yang pintunya tertutup semua. Nomor-nomor kamar udah pada pudar. Di ujung lorong ada kamar. 29 kamar itu yang jadi fokus utama renovasi. Pokoknya kamar 209 ini katanya mau dibuka lagi buat pasien VIP. Jelas Pak Anton, orang rumah sakit yang ngasih briefing ke kami. Jadi tolong rapihin semuanya ya. Tapi jangan usik barang-barang lama di lemari besi. Ada yang bakal ngurus itu sendiri. Kami cuma ngangguk. Tapi yang bikin aneh, waktu dia ngomong itu, mukanya kelihatan serius banget. Kayak lagi ngasih peringatan yang penting tapi nggak bisa dijelasin. Kamar 209 lebih luas dari kamar lainnya. Di pojok ruangan ada lemari besi tinggi warnanya hitam kusam. Persis kayak yang Pak Anton bilang. Kami nggak sentuh-sentuh lemari itu. Tapi jujur aja, tiap ngeliatnya, bulu kuduk gue langsung berdiri. Hari pertama kerja lumayan lancar. Kami mulai cabutin keramik lantai yang lama. Debu di mana-mana. Suara palu dan linggis saling sahut-sahutan. Tapi anehnya, makin sore suasana makin nggak enak. Jam 5 sore Joko nyamperin gue. Lu denger nggak? Bisiknya. Denger apaan? Kayak suara orang nangis dari kamar sebelah. Gue diam. Merhatiin. Gak ada suara apa-apa. Halu-halu kali, kata gue, pura-pura cuek. Padahal badan gue mulai dingin. Malamnya kami tidur di salah satu ruang kosong di lantai dasar. Rumah sakit itu gelap total kalau malam. Cuman ada lampu emergency di beberapa titik. Kami masak mie, ngobrol-ngobrol bentar. Terus pada tidur di matras yang digelar seadanya. Tapi malam tuh, gue kebangun. Ada suara langkah kaki, pelan, teratur. Gue pikir itu Bang Irwan yang ke toilet. Tapi pas gue intip keluar ruangan, lorongnya kosong. Lampunya cuma remang-remang. Suara langkahnya masih ada. Makin deket, makin deket. Gue langsung tutup pintu. Badan kaku. Keringet dingin ngucur kayak habis lari maraton. Besok paginya gue diam aja. Nggak cerita ke siapa-siapa. Gue kira cuma mimpi. Sampai akhirnya, Joko ngomong lagi. Lu yakin tadi malam nggak ada yang jalan di lorong? Gue melotot. Lu juga denger? Dia cuma angguk pelan. Tapi matanya merah. Kurang tidur. Dan di hari kedua itulah, kejadian aneh makin sering muncul. Hari kedua kerja. Seharusnya biasa aja. Tapi entah kenapa, suasananya makin gak enak. Gue bangun dengan perasaan berat. Joko pun kelihatan kusut, kayak orang baru kena insomnia seminggu. Rudi masih bisa senyum-senyum, belum terlalu ngeh. Pak Mamat, dia mah ngelantur terus, kayak gak peduli sama sekitar. Kita mulai pasang pelapis lantai, yo, kata Bang Irwan pagi itu. Lu sama Joko angkat lempapan ke kamar 209. Gue angguk meski nggak terlalu semangat. Sejak suara langkah kaki semalam, kamar itu mulai berasa beda. Lorong menuju ke sana masih sepi, bahkan suara kami jalan pun kayak ketelen sama dinding. Nggak ada gema. Nggak ada pantulan suara, sunyi, mencekam. Begitu masuk kamar 209, gue langsung nengok ke lemari besi di pojok. Masih sama. Nggak berubah. Tapi kali ini, pintunya agak terbuka. Sedikit banget. Kayak baru aja ada yang buka terus lupa nutup rapat. Gue langsung lihat Joko. Lu buka? Tanya gue pelan. Enggak, demi apapun. Gue bahkan gak nyentuh itu. Kami saling pandang. Gak butuh kata-kata. Sama-sama ngerti ini udah gak beres. Waktu pasang papan lantai, Rudi masuk ke kamar.
Bang, ada suara orang ketawa di kamar 210 padahal kosong kan? Gua dan Joko langsung berhenti kerja. Lu denger sendiri? Tanya Joko. Iya, pelan banget tapi jelas. Suara cewek. Ngetawain sesuatu. Kami bertiga diem. Rasa dingin kayak nyelusup masuk lewat ubun-ubun. Kamar 210 itu tepat di sebelah kamar kami sekarang. Harusnya kosong. Semuanya harusnya kosong. Pak Mamat yang datang belakangan cuma senyum-senyum. Dulu, kamar-kamar ini pernah penuh. Tapi banyak yang nggak keluar dalam keadaan hidup. Katanya sambil duduk di pinggir kasur tua. Apaan sih, Pak? Tanya Rudy. Pak Mamat cuma nyengir. Lantai 2 ini dulunya ruang isolasi. Banyak pasien yang dirawat di sini pas wabah demam berdarah tahun 90-an. Banyak yang meninggal, dan katanya nggak semua yang meninggal itu pergi dengan tenang. Kami semua langsung diem. Bukan karena takut, tapi karena hawa dingin di ruangan itu makin gila. Angin pelan masuk dari jendela yang retak. Tirai putih yang sobek-sobek goyang sendiri, padahal nggak ada angin besar. Dan tiba-tiba, prak! Pintu lemari besi tiba-tiba nutup sendiri. Keras banget. Kami semua kaget. Joko sampai jatuhin alat. Rudy langsung loncat ke belakang. Anjir, itu apaan? Gua diem. Nggak bisa ngomong. Jantung gua berdetak kenceng. Pintu lemari tadi jelas kebuka sedikit, dan sekarang nutup sendiri tanpa ada angin gede, tanpa ada yang nyentuh. Pak Mamat cuma ngelirik santai. Jangan diusik, katanya. Siangnya kami istirahat di bawah, tapi suasana udah nggak kayak kemarin. Semua lebih pendiam. Bahkan Bang Irwan mulai mikir buat ngehubungin orang rumah sakit. Gua mau minta kepastian, ini kamar beneran dipakai lagi atau enggak, katanya. Sore, pas kami balik ke lantai 2, suasana udah berubah. Ada bau yang beda. Bukan bau cat atau debu, tapi bau amis, bau darah. Kami cek kamar 209, nggak ada yang aneh, kecuali satu hal. Di lantai tepat di depan lemari besi, ada bekas telapak kaki. Kecil, kayak telapak kaki anak-anak, tapi warnanya merah, kayak basah, kayak baru aja nginjek darah. Siapa yang bawa anak kecil? Tanya Bang Irwan. Kami semua geleng. Dan waktu kami ikutin bekas jejak itu, ternyata berhenti di bawah tempat tidur kamar 209. Gue jongkok, ngintip pelan-pelan. Kosong. Tapi pas gue berdiri, tangan gue kayak ditarik dari belakang. Jangan buka lemari itu. Suara itu, pelan. Deket banget sama telinga gue. Tapi pas gue nengok, nggak ada siapa-siapa. Malam itu gue nggak bisa tidur. Gue akhirnya mutusin buat keluar ke halaman rumah sakit, cari udara segar. Tapi pas gue duduk di tangga depan, gue lihat sosok di jendela lantai 2, kamar 209. Ada bayangan, berdiri diam, nggak gerak sama sekali. Tapi gue tahu, dia ngeliatin gue, dan yang bikin gue merinding abis bayangan itu ngangkat tangan. Melambai. Hari ketiga, gue nggak tidur sama sekali malam itu. Bayangan di jendela kamar 209 masih kebayang di kepala. Sosoknya nggak jelas, tapi gue tahu itu bukan manusia. Nggak mungkin. Lantai 2 seharusnya kosong. Pagi itu kami semua ketemuan di warung kecil depan rumah sakit. Biasanya rame tapi kali ini hening. Bahkan Bang Irwan cuma ngopi tanpa ngerokok, itu tandanya dia mikir berat. Lu pada ngalamin yang aneh juga kan? Tanya Joko akhirnya. Rudy angguk. Gue mimpi semalam. Di kamar itu ada yang nyekek gue. Bangun-bangun tenggorokan gue sakit, Bang. Kayak beneran dicekik. Kami semua udah langsung noleh ke dia. Dan bener aja, ada bekas merah di lehernya. 2 garis panjang, kayak bekas kuku. Gue nggak tahan lagi. Gue ceritain soal suara yang gue dengar semalam. Gue juga dengar suara. Pas di luar tadi malam, ada yang bisik di kuping gue. Nggak ada orang. Tapi suaranya jelas banget. Bilang jangan buka lemari itu. Bang Irwan akhirnya berdiri. Oke, hari ini kita selesain kerjaan yang bisa diselesain. Tapi kalau sampai ada yang keterlaluan, kita cabut. Gue nggak mau ada yang kenapa-kenapa. Pas balik ke kamar 29, suasananya lebih gelap dari biasanya. Padahal lampu lorong semalam masih nyala. Sekarang cuma satu lampu redup yang hidup, itu pun kedip-kedip. Kayak film horor kelas B yang terlalu klise. Tapi ini nyata. Kami mulai pasang instalasi listrik. Joko sibuk narik kabel di dinding. Gue bantuin sambil cek bagian bawah tempat tidur. Gue pengen yakin nggak ada apa-apa. Tapi pas gue ngelap lantai, gue ngeliat sesuatu. Sepasang mata. Ngintip dari bawah tempat tidur. Gue langsung mundur, jatuhin alat. Anjing, ada yang ngintip. Semua langsung panik. Bang Irwan lompat ke arah gue. Apa? Di bawah tempat tidur. Gue lihat mata. Hitam. Besar. Dan ngikutin gerakan gue. Rudy memberanikan diri buat lihat. Pelan-pelan dia jongkok. Terus ngintip. Nggak ada apa-apa, Bang. Gue bingung. Tapi gue yakin tadi itu bukan halusinasi. Itu nyata. Jelas banget. Kami lanjut kerja. Tapi makin sore, makin nggak masuk akal. Joko tiba-tiba mimisan.
Darahnya ngalir banyak banget sampai harus duduk. Dia bilang kepalanya berat, kayak ada yang nonjok dari dalam. Rudy tiba-tiba bengong. Berdiri di pojok kamar, tatapannya kosong. Pas gue tanya, dia cuma jawab lirih, dia nangis bang. Cewek itu nangis terus. Di dalam lemari. Gue langsung marah. Lu jangan asal ngomong. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi lemari itu, pintunya kebuka lagi. Kali ini lebih lebar. Kelihatan jelas bagian dalamnya. Tapi bukan kosong. Ada kursi kayu kecil di dalamnya. Padahal kemarin nggak ada. Dan di atas kursi itu ada boneka. Boneka usang, bajunya sobek, rambutnya kusut. Matanya cuma satu. Yang satu lagi bolong. Pak Mamat datang pas kami semua bengong ngeliatin lemari. Udah keluar ya, katanya pelan. Kami semua noleh. Pak, maksudnya apa? Tanya Joko dengan suara gemetar. Pak Mamat duduk di lantai, ngeluarin rokok. Dihisap pelan lalu dia bilang, dulu ada anak kecil di sini, pasien, tapi nggak pernah keluar dari kamar ini. Nggak pernah pulang, nggak pernah dijemput. Cuma boneka itu yang nemenin dia sampai akhir. Kami semua diam. Namanya Ayu, lanjutnya. Dia sakit keras. Tapi orang tuanya ninggalin dia. Dokter bilang dia sering duduk di kursi itu, nyanyi-nyanyi sendiri. Sampai suatu hari dia nggak bangun lagi. Rudy nangis pelan. Entah karena takut atau karena cerita itu menyentuh hatinya. Gue cuman bisa duduk, badan lemes. Hawa di kamar ini makin berat. Malamnya kami putuskan tidur berempat. Pak Mamat entah kemana. Rudy nggak mau tidur dekat jendela, gue pun juga enggak. Kami akhirnya ngumpul di pojok ruangan kosong lantai dasar, gelap dan lembab. Tapi itu lebih baik daripada di lantai 2. Jam 2 pagi, gue kebangun karena suara Joko ngigau. Oh, ayo, jangan ajak gue. Gue bangunin dia. Tapi dia nggak bangun. Badannya kaku, dan dia mulai nangis. Tapi bukan kayak manusia biasa. Nangisnya kecil, pelan, panjang, kayak suara anak kecil. Besoknya Joko nggak masuk kerja. Badannya panas tinggi, katanya mimpi diajak main sama Ayu. Di taman. Tapi pas dia nolak, Ayu marah. Katanya kalau gue nggak mau nemenin dia, gue bakal digantiin sama yang lain. Wajah Joko pucat, suaranya gemetar. Dan siangnya, Rudy menghilang. Kami cari di semua ruangan, tapi kamar 209 kosong. Kecuali satu hal. Boneka di dalam lemari sekarang duduk di lantai, menghadap ke pintu. Dan tangan boneka itu megang baju kerja Rudy. Hari itu dimulai dengan kegaduhan. Rudy hilang! Teriak Bang Irwan. Mukanya pucat, matanya merah kayak kurang tidur seminggu. Kami semua langsung naik ke lantai 2, nyari ke semua kamar. Tapi hasilnya nihil. Rudy benar-benar hilang. Tasnya masih ada. HP-nya juga masih di charger. Tapi orangnya nggak ada. Bahkan CCTV di rumah sakit mati semua semalam. Padahal sebelumnya masih nyala. Gue langsung balik ke kamar 209, dan jantung gue kayak berhenti sesaat. Boneka itu. Sekarang duduk di tengah kamar. Nggak di lemari lagi. Nggak di pojok. Tapi di tengah, persis di depan tempat tidur tua. Dan yang paling bikin merinding, baju proyek Rudy dilipat rapi, ditaruh di pangkuan boneka itu. Di kerahnya ada noda merah, darah kering. Joko nggak kuat. Dia langsung keluar dan muntah di lorong. Kami akhirnya turun dan rapat kecil di ruang bawah. Suasana tegang. Semua diem. Sampai akhirnya Bang Irwan buka suara. Gua mau cabut. Ini udah bukan kerjaan normal. Terus kita lapor siapa? Tanya gua. Polisi? Rumah sakit? Mau ngomong apa? Rudy hilang dan yang terakhir lihat dia. Boneka setan? Gak ada yang percaya. Joko ngangguk pelan. Kita harus buang itu boneka. Pak Mamat tiba-tiba datang. Seolah muncul dari bayangan. Jangan sentuh boneka itu. Kami semua noleh. Lu dari mana aja sih, Pak? Tanya gua agak emosi. Pak Mamat duduk mukanya serius. Boneka itu bukan cuma mainan, itu tempat dia nempatin diri. Siapa, Pak? Tanya Joko pelan. Pak Mamat tarik napas panjang. Ayo. Katanya dulu waktu Ayu meninggal, jasadnya nggak langsung diurus. Nggak ada keluarga yang datang. Mayatnya sempat disimpan beberapa hari di kamar itu, sampai akhirnya dikubur dengan seadanya. Tapi yang aneh, beberapa perawat mulai ngalamin gangguan setelah itu. Ada yang ngelihat Ayu berdiri di ujung tempat tidur. Ada yang dengar suara nyanyi anak kecil di tengah malam. Dan yang paling parah, salah satu petugas bersih-bersih katanya kerasukan, dan nyebut nama Ayu sambil ketawa-ketawa, terus bunuh diri di kamar mandi lantai 2. Setelah kejadian itu, kamar 209 dikunci selamanya. Tapi sekarang, kami malah disuruh renovasi kamar itu. Dia belum puas. Kata Pak Mamat. Dia belum dapat teman yang mau nemenin dia selamanya. Gua mulai gemetar. Jadi maksudnya, dia ambil, Rudy? Pak Mamat cuma angguk. Gua langsung bangun. Udah, kita cabut sekarang. Tapi pas kami mau keluar rumah sakit, pintu depan nggak bisa dibuka.
Gembok yang kami buka setiap hari sekarang terkunci lagi. Tapi anehnya kuncinya hilang. Nggak ada yang pegang. Padahal semalam gue sendiri yang naruh di gantungan dekat meja. Kita ke lantai atas. Coba keluar lewat jendela. Yoko panik. Kami naik lagi. Kali ini lorong makin gelap. Lampu udah nggak nyala sama sekali. Dan di ujung lorong, tepat di depan kamar 209, ada jejak kaki. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak, tapi basah. Seolah habis jalan di air atau darah. Jejak itu nempel jelas di lantai, lurus, mengarah ke kami. Dia datang, bisik Pak Mamat. Dan tiba-tiba ada semua lampu mati total. Gelap. Heneng. Kecuali satu suara, tertawa pelan. Suara anak kecil. Dekat, sangat dekat. Kami semua mundur. Gue nyalain senter dari HP. Sorot lampu langsung ke boneka di lorong. Sekarang, boneka itu berdiri. Berdiri tegak. Nggak duduk lagi, tangannya menjulur seperti minta digandeng. Gue langsung tarik Joko. Lari! Kami kabur ke ruang bawah, tapi suara langkah kecil terus ngikutin kami. Tap, tap, tap. Kami sembunyi di ruang obat. Ngunci pintu dari dalam. Semua ngos-ngosan. Tapi suara tawa itu masih terdengar. Seolah dia tahu kami di mana. Pak Mamat duduk tenang. Kita harus balikin dia ke tempatnya. Tempatnya mana? Tanya Bang Irwan. Kuburannya. Gue mulai ngerasa, ini lebih dari sekadar hantu. Ini dendam? Dendam anak kecil yang ditinggalkan dan gak pernah dapat ketenangan. Dan sekarang, dia nyari teman baru. Setelah sejam ngumpet di ruang obat, kami akhirnya keluar pelan-pelan. HP udah tinggal sedikit baterainya. Bang Irwan bilang kita harus buru-buru cari makam Ayu sebelum malam datang lagi. Pak Mamat, makam Ayu di mana? Tanya Joko. Pak Mamat diam. Matanya kosong. Lalu dia jawab pelan, gak ada catatannya. Gak ada yang tahu pasti. Katanya dikubur di belakang rumah sakit. Tapi gua gak pernah lihat ada makam. Gua mulai curiga. Hak! Beneran pernah kerja di sini. Pak Mamat menatap gua. Lama. Lebih dari itu, nak. Gua dulu yang rawat Ayu terakhir kali sebelum dia meninggal. Suasana langsung hening. Angin dari celah-celah jendela ngeluarin suara lirih, kayak bisikan. Dan saat itu juga kami dengar suara langkah kecil di lantai atas. Dia nyari kita lagi. Yoko panik. Gue ambil senter, lalu kami rame-rame keluar lewat jendela samping yang kami paksa buka pakai linggis. Begitu keluar, matahari udah hampir turun. Langit mulai jingga kemerahan. Dan entah kenapa udara dingin banget gak biasa buat sore. Kami muterin belakang rumah sakit. Di sana cuman ada gudang tua dan lapangan rumput liar yang gak keurus. Pak Mamat jalan pelan, kayak lagi nyari sesuatu. Dulu ada pohon besar di sini. Tapi sekarang udah nggak ada. Di bawah pohon itu, Ayu dikubur, katanya sambil nunjuk tanah yang ditumbuhi rumput liar tinggi. Bang Irwan langsung gali tanah pakai sekop dari gudang. Gua bantuin sambil ngeliat sekitar takut ada suara atau penampakan lagi. Dan pas gali kira-kira setengah meter, kami nemu peti kayu kecil. Warnanya udah lusuh, hampir lapuk. Tapi ada ukiran nama yang masih bisa kebaca. Ayu. Joko mundur sambil komat kamit. Gua merinding setengah mati. Ini, dia beneran dikubur di sini. Sendiri. Gak ada batu nisan, gak ada tanda. Bang Irwan buka petinya pelan-pelan, di dalamnya kosong. Gak ada jasad. Cuma ada boneka yang sama. Matanya masih satu, rambutnya kusut. Tapi sekarang bajunya udah bersih, rapi. Boneka itu kayak baru aja ditaruh di situ. Ini gak masuk akal, kata gua sambil mundur. Pak Mamat diam. Tiba-tiba wajahnya berubah. Tegang. Ini bukan boneka. Ini wadah dia. Tiba-tiba angin kencang nyapu area belakang rumah sakit. Daun-daun kering beterbangan. Udara makin dingin. Dan kami semua mulai dengar tangisan. Bukan tangisan biasa. Tapi suara anak kecil yang nangis terus-terusan. Makin lama makin kencang. Gue tutup telinga tapi suara itu kayak masuk ke kepala langsung. Joko jatuh ke tanah, jerit-jerit sambil teriak. Dia masuk ke kepala gue. Dia minta gue nemenin dia. Gue coba tarik Joko. Tapi dia malah lari balik ke arah rumah sakit. Joko, jangan balik ke situ. Bang Irwan teriak. Tapi terlambat. Di pintu belakang rumah sakit, gue lihat jelas, Ayu berdiri. Sosoknya kecil, pakai baju rumah sakit lusuh. Matanya hitam, tangannya berdarah. Tapi yang paling ngeri, dia senyum ke arah kami. Lalu dia pegang tangan Joko. Dan base kebetus kesu kembal. Kami semua shock, gak bisa gerak. Bang Irwan akhirnya ambil keputusan. Kita harus bakar boneka ini. Sekarang, Pak Mamat langsung halangin. Jangan, kalau kalian bakar, kalian bisa ikut terbakar. Dia udah masuk ke dalam kalian semua. Boneka ini cuma jembatan. Gua marah. Terus kita harus ngapain? Pak Mamat mikir keras. Kita harus kembalikan dia ke dalam kamar itu. Dan kunci dari dalam. Biar dia nggak bisa keluar lagi. Kita yang ngunci,
Dari dalam? Terus kita nggak bisa keluar dong? Tanya Bang Irwan. Pak Mamat diam. Dia tahu, salah satu dari kita harus ngorbanin diri. Gue berdiri. Gak, kita cari jalan lain. Tapi saat kami berdebat, peti kayu kecil itu kebuka sendiri. Dan boneka itu udah nggak ada di dalamnya. Gue pelan-pelan nengok ke belakang, dan di ujung lapangan rumput, dia berdiri. Lagi. Tapi kali ini bukan Ayu. Itu Joko. Badannya berdarah, bajunya sobek, tapi matanya kosong. Dan dia ngelangkah pelan ke arah kami sambil bawa boneka itu. Ayu mau temen. Dan kalian udah janji, mau nemenin selamanya? Joko berdiri beberapa meter dari kami, tapi itu bukan Joko lagi. Matanya kosong. Senyumnya aneh. Tangannya megang boneka dengan pelan, kayak nyayangin sesuatu yang berharga banget. Dia jalan pelan ke arah kami, langkahnya nyeret, tapi pasti. Gua mundur beberapa langkah. Joko, lu denger gue? Ini kita, bro. Tapi dia nggak jawab. Joko! Bang Irwan teriak lebih keras. Dan akhirnya Joko buka mulut. Tapi suaranya, bukan suaranya. Itu suara anak kecil, lembut, dan dingin banget. Joko udah nggak ada. Sekarang temennya Ayu, kalian juga akan jadi temen Ayu. Langit mendadak gelap, awan nutupin sisa cahaya sore. Angin kenceng tiba-tiba muncul. Dari arah rumah sakit, kami lihat bayangan-bayangan. Hitam mulai bermunculan kayak asap pekat yang punya bentuk manusia. Pak Mamat langsung ambil sebotol kecil dari sakunya dan nyipratin cairan ke tanah. Jangan sampai mereka ngelewatin garis ini. Kami langsung kumpul di belakang Pak Mamat. Sementara Joko atau siapapun itu sekarang berdiri diam, senyum. Gua bisik ke Bang Irwan. Kita harus balik ke kamar. 12 Mei sekarang. Hila lu. Itu sarangnya. Justru itu. Kita harus akhiri ini di tempat semuanya mulai. Kami mutusin balik ke rumah sakit. Tapi kali ini semua jalanan berubah. Kayak Mazi. Lorong-lorong yang tadi kita kenal, sekarang jadi panjang dan gelap. Lampu kedip-kedip, suara tawa anak kecil terus ngikutin dari belakang. Gue pegang tangan Bang Irwan. Jangan pisah. Pak Mamat di depan, jalan sambil bacain doa atau mantra dari kitab kecil. Dia bilang ini bukan cuma arwah. Ini dendam, kutukan, dan kesepian yang berubah jadi kekuatan. Sampai akhirnya, kami sampai di depan kamar 209. Pintunya kebuka sendiri, pelan banget. Bau anyir darah langsung nyambut hidung. Di dalam, boneka itu duduk di atas ranjang. Tapi kali ini, ada yang lain. Mayat Rudi. Dia tergeletak di lantai. Matanya melotot, mulutnya masih kebuka. Mukanya penuh luka cakaran. Darah udah mengering. Tapi jelas, dia udah meninggal dengan cara yang gak wajar. Gua mau muntah, tapi tahan. Masukin bonekanya sekarang. Teriak Pak Mamat. Kami rebut boneka dari tangan Joko. Tapi saat kami hampir berhasil, Joko nyerang. Dia lompat ke Bang Irwan, teriak keras banget. Jangan ambil temen gua. Bang Irwan jatuh dan Joko langsung cekik dia. Gua nekat dorong Joko sekuat tenaga sampai dia mental ke dinding. Wajahnya berubah. Separuh Joko, separuh Ayu. Mata kanan Joko, tapi mata kirinya hitam legam kayak lubang neraka. Pak Mamat ambil boneka dan lempar ke tempat tidur. Kunci pintunya sekarang. Tapi tiba-tiba dari belakang, bayangan hitam besar muncul dan nyeret Pak Mamat ke dalam kamar. Dia cuma sempat teriak, tutup pintunya. Gue, dengan sisa tenaga dan air mata, dorong pintu sekuat tenaga dan ngunci dari luar. Teriakan Pak Mamat menggema sebentar, lalu hening. Gue dan Bang Irwan terduduk di lantai. Napas nggak karuan, Joko nggak sadarkan diri, tapi wajahnya balik normal. Seperti terlepas dari sesuatu. Kami bertiga selamat secara fisik. Tapi jiwa kami udah nggak utuh lagi. Besok paginya, pintu depan rumah sakit bisa dibuka lagi. Kami sebuah keluar. Polisi akhirnya datang, tapi kami sepakat bilang Rudi hilang secara misterius. Mayatnya nggak kami lapor, nggak ada yang bakal percaya. Pak Mamat nggak ditemukan, seolah nggak pernah ada. Bahkan di data rumah sakit, namanya nggak tercatat sebagai staf manapun. Dan kamar 29 ditutup lagi. Tapi malam itu sebelum kami pulang, gue lihat ke atas. Di jendela kamar 29, ada sosok kecil berdiri. Dia melambai ke gue, senyumnya lebar. 3 hari setelah kejadian itu, gue masih susah tidur. Setiap malam mimpi buruk datang kayak tamu tak diundang. Kadang gue mimpi Joko berdiri di pojok kamar. Kadang gue lihat Pak Mamat ketawa sambil peluk boneka.
Tapi mimpi paling sering, gue balik lagi ke kamar 209. Buka pintu. Dan Ayu duduk di ranjang sambil nyanyi lagu anak-anak pelan-pelan. Bintang kecil di langit yang biru. Teman Ayu. 1, 2. Tuh, kamu. Gue terbangun keringetan, napas ngos-ngosan. Lampu kamar gue nyala. Tapi entah kenapa bayangan anak kecil suka muncul di sudut ruangan. Cepat banget, tapi jelas. Bang Irwan juga nggak lebih baik. Dia nelpon gue jam 2 pagi, suaranya panik. Gue lihat dia, Ayu, dia di kamar anak gue. Gue langsung ke rumahnya. Anak Bang Irwan demam tinggi nggak sadar-sadar. Tapi yang bikin ngeri, anak itu terus nyebut, Kak Ayu, temenin aku, main yuk. Kami langsung sadar. Ayu belum pergi. Mungkin kita cuma ngurung fisiknya, tapi jiwanya udah sempat keluar. Dan sekarang dia nyebar kemana-mana. Gue dan Bang Irwan datengin rumah sakit lagi. Tapi saat kami sampai, kamar 209 udah dibongkar. Dindingnya dijebol, isi kamarnya dikosongin. Semua alat proyek juga udah nggak ada. Penjaga bilang kamar itu mau dijadiin ruang administrasi. Tapi anehnya, petugas yang ngebongkar semua itu hilang. Nggak ada kabar. Nggak ada laporan. Dan yang lebih ngeri, CCTV rumah sakit nge-freeze setiap kali ngarah ke lantai 2. Gua muter ke belakang rumah sakit, ke tempat makam Ayu dulu. Sekarang tanah itu rata. Kayak nggak pernah ada yang dikubur di situ. Kami akhirnya datengin Joko yang sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Dia diem, nggak ngomong sepatah kata pun. Cuma duduk dan gambar di tembok pakai arang atau pensil. Gambarnya selalu sama. Boneka. Tapi sekarang bonekanya nggak sendirian. Ada gambar banyak orang di sekeliling boneka itu. Dan setiap kali gue hitung, jumlahnya nambah. Awalnya 3, besoknya 5, minggu depan 7. Yang bikin bulu kuduk gue naik. Salah satu gambar itu pakai topi project kayak punya gue. Pak Mamat. Masih nggak ada kabar. Tapi anehnya, setiap malam, gue dengar ketukan 3 kali di jendela kamar. Gue tinggal di lantai 2, nggak ada pohon atau apapun dekat situ. Tapi suara ketukan itu selalu sama. Pelan tapi jelas. Tuk, tuk, tuk. Gue coba rekam, tapi hasilnya selalu noise. Sampai suatu malam pas gue buka tirai jendela, gue lihat dia, Pak Mamat, berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya gerak pelan, kayak ngomong sesuatu. Gue buka jendela buru-buru. Pak Mamat. Tapi yang gue dengar cuma suara pelan, belum selesai. Dia belum dapat temennya yang terakhir, dan tiba-tiba dia hilang. Gue balik ke kamar dengan tubuh lemas. Gak tahu harus percaya atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, Ayu masih di luar sana. Mungkin di rumah sakit, mungkin di cermin, mungkin di balik pintu kamar lu. 3 minggu setelah proyek itu selesai, hidup gue udah nggak sama lagi. Setiap malam, suara itu makin jelas. Ketukan di jendela. Lagu bintang kecil yang terus berulang. Kadang boneka kecil muncul di tempat aneh, di bawah tempat tidur, di atas kulkas, bahkan di jok belakang motor gue. Tapi yang paling bikin gue ngeri, Bang Irwan hilang. Gue coba hubungi dia. Nggak aktif. Gue datengin rumahnya sepi. Tetangganya bilang dia terakhir kelihatan malam-malam, keluar rumah sambil bawa koper. Mukanya kayak orang yang udah nyerah, kata tetangganya. Gue langsung tahu. Dia balik ke rumah sakit itu. Tanpa pikir panjang, gue susul. Malam itu juga, gue bawa senter, jaket, dan satu-satunya yang bisa gue pegang sekarang, keberanian nekat. Rumah sakit itu udah dikunci, tapi pintu belakang seperti biasa bisa dibuka pakai linggis kecil. Lorong-lorongnya gelap, sunyi, tapi gue bisa dengar suara langkah. Bukan suara satu orang, tapi 2. Bang Irwan? Gue bisik pelan. Gak ada jawaban, tapi senter gue mulai kedip-kedip. Dan entah dari mana, lampu kamar 209 yang udah dibongkar menyala sendiri. Gue jalan pelan ke lantai 2. Setiap langkah kayak makin berat, udara makin dingin, dan suara tawa anak kecil mulai terdengar lagi. Maniak, Ayu butuh satu lagi. Satu lagi? Biar lengkap. Gue tiba di depan kamar 209. Gak ada pintu. Ruangannya udah kosong. Tapi di tengah-tengah ada kursi. Dan di atasnya, Bang Irwan duduk. Tapi, dia udah gak bernapas. Matanya terbuka. Mulutnya senyum kecil. Dan di pangkuannya boneka itu, matanya sekarang dua-duanya ada. Gua nggak bisa teriak. Badan gua kaku. Tapi suara di kepala gua makin jelas. Sekarang tinggal kamu teman terakhir. Kamu yang Ayu paling suka. Tiba-tiba pintu-pintu lorong terbuka semua. Bayangan-bayangan keluar satu-satu. Dia adalah para korban. Termasuk Rudy. Termasuk tukang-tukang proyek yang dulu katanya pindah kerja. Semuanya diam. Berdiri ngelilingin gue. Dan di tengah mereka, Ayu muncul. Bajunya putih. Wajahnya polos, tapi matanya
Gelap, kosong, marah. Kenapa kalian tinggalin aku? Suaranya gemetar. Gua gemetar. Kami nggak tahu. Kami cuma disuruh kerja, gak ada yang peduli aku mati. Teriaknya. Suaranya menggema, bikin dinding retak. Orang tuaku ninggalin aku. Suster-suster nyuekin aku. Bahkan waktu aku mati, aku dikubur kayak sampah. Air matanya jatuh. Tapi entah kenapa gue bisa rasain sakitnya. Semua yang masuk kamar ini cuma mau untung. Gak ada yang mau dengerin aku. Gue perlahan maju, walau jantung gue rasanya udah mau copot. Kalau kamu cuma pengen didengerin, gue dengerin sekarang. Gue di sini. Ayu menatap gue. Beneran? Gue angguk. Kalau gitu, jadi temanku. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Dan suara Ayu pelan banget, tapi terasa di kuping gue. Kamu nggak bisa pergi. Nggak sekarang. Nggak pernah. Gue pingsan. Pas gue bangun, gue ada di bangsal rumah sakit. Suster bilang gue pingsan di parkiran sendirian. Tapi yang bikin gue nggak bisa tidur malam itu, gue cek saku jaket gue. Boneka Ayu ada di situ. Matanya 2. Bibirnya senyum. Dan di dadanya, ada tulisan kecil pakai benang merah. Sekarang teman selamanya. Setelah malam itu, hidup gue jadi kayak bayangan. Gue kerja, makan, tidur, tapi nggak pernah benar-benar sadar. Boneka itu sekarang gue simpan di lemari terkunci. Tapi gue tahu, dia masih hidup. Kadang malam-malam kedengaran bunyi kain diseret. Kadang lemari kebuka sendiri. Tapi yang paling gila, gue mulai dengar suara Ayu di kepala gue. Dia nggak teriak, nggak nakutin. Dia cuma cerita tentang masa kecilnya. Tentang kamar 209. Tentang kenapa dia nggak bisa pergi. Aku sakit dari kecil. Nggak punya teman. Aku sering dipindah-pindah ruang karena pasien lain takut. Tapi satu malam, mereka bilang aku nakal. Aku dikunci di kamar itu dan nggak pernah dibukain lagi. Napas gue sesak. Aku kelaparan, haus, tapi nggak ada yang datang. Sampai akhirnya aku cuma bisa baring dan gelap. Suara Ayu berhenti. Dan waktu gue lihat ke kaca, gue lihat wajahnya di belakang gue. Gue sadar ini bukan soal hantu biasa. Ini soal pembunuhan. Ayu nggak mati karena penyakit. Dia dibunuh secara perlahan oleh kelalaian orang-orang rumah sakit. Dan sekarang, siapapun yang bersentuhan dengan kamar 209 dianggap terlibat. Termasuk gua, termasuk semua tukang proyek yang disuruh renovasi. Gua mulai cari data lama. Arsip rumah sakit, catatan medis, laporan kematian. Tapi sebagian besar hilang. Yang tersisa cuma satu nama yang berulang. Suster Ratna. Dia satu-satunya staf yang masih kerja sejak 20 tahun lalu, waktu Ayu meninggal. Gue samperin dia. Suster Ratna udah tua, tinggal sendirian di rumah kecil. Pas gue nyebut nama Ayu, mukanya langsung pucat. Kamu juga? Dapat bonekanya? Dia bisik. Gue angguk. Dia tutup wajahnya. Kalian pikir ini soal kamar? Bukan. Ini soal dosa. Dan dosa nggak bisa direnovasi. Dosa harus ditebus. Gue maksa dia cerita. Akhirnya dia ngaku. Ayu pernah dikunci semalaman di kamar 209 karena ngamuk pas infusnya dilepas paksa. Tapi staf jaga lupa. Nggak ada yang cek ke kamar itu sampai 3 hari kemudian. Waktu ditemukan, Ayu udah kaku. Tapi matanya terbuka dan satu tangannya memeluk boneka kecilnya erat. Nggak ada yang lapor polisi. Semua ditutup. Dokumen dimanipulasi. Ayu dibilang meninggal karena penyakit bawaan. Tapi Suster Ratna tahu. Ayu nunggu seseorang minta maaf. Tapi nggak pernah ada yang datang. Dia marah. Gue tanya, terus gue harus apa? Dia cuma jawab singkat, balikin bonekanya ke tempat dia mati. Das minta maaf. Malam itu gue balik ke rumah sakit. Kali ini sendirian. Gak ada Bang Irwan. Gak ada Pak Mamat. Cuma gue dan boneka itu. Gue masuk lewat jendela darurat, nyusup ke lantai 2. Kamar 209 udah kosong, tapi gue bisa ngerasain hawa dingin begitu masuk. Bau anyir kayak darah lama yang udah ngeresap ke tembok. Gue taruh boneka itu di tengah ruangan, pelan-pelan. Lalu duduk di lantai, di depannya. Gue nggak baca doa. Gue cuma ngomong langsung, maaf Ayu, kami nggak tahu. Kami cuma pekerja. Tapi kami salah. Air mata gue keluar sendiri. Tiba-tiba lampu ruangan nyala. Dan di depan gue, Ayu berdiri. Nggak ngeri. Nggak serem. Dia cuma berdiri. Menatap gue. Kemudian pelan-pelan dia jalan ke bonekanya. Duduk. Dan mulai nyanyi, Bintang Kecil. Di langit yang biru, teman Ayu, 1, 2. Dan kamu, dia senyum. Matanya pelan-pelan merem. Dan tubuhnya hilang. Tinggal boneka yang sekarang udah kusam. Diam. Besok paginya gue bangun di depan kamar 209. Gak ada suara. Gak ada bayangan. Boneka itu gak ada juga. Dan untuk pertama kalinya, gue ngerasa tenang. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam terakhir gue ke kamar 209.
Gue balik kerja di proyek lain, jauh dari rumah sakit itu. Nggak ada lagi boneka, nggak ada suara-suara, nggak ada mimpi buruk. Gue pikir semuanya udah kelar. Tapi ternyata, tenang bukan berarti selesai. Suatu hari gue duduk di warung kopi deket proyek baru. Lagi santai, tiba-tiba HP gue bunyi. Nomor nggak dikenal. Gue angkat. Mas Raka? Suara cewek di seberang. Iya, siapa ya? Saya Sinta dari rumah sakit. Tempat dulu mas ngerjain proyek. Yuk, kami cuma mau kasih info. Minggu depan kamar 209 bakal direnovasi lagi. Katanya mau dijadiin ruang rawat inap anak. Gue langsung diem. Sinta lanjut ngomong, kami nemu ini waktu bongkar plafon. Kayaknya punya mas. Gue nelen ludah. Apa itu? Boneka kecil, luso, mata satu. Tapi anehnya, waktu kami taruh di meja, besoknya udah pindah ke ranjang. Gue nggak jawab, cuma duduk diam tangan gemetar. Mas? Tanya suara di HP. Gue cuma bisa bilang, jangan sentuh bonekanya. Jangan pindahin. Jangan apa-apa. Biarin aja di situ. Kenapa, Mas? Gue tarik napas panjang. Karena kalau kalian bangunin dia lagi, dia bakal nyari teman baru. HP gue mati sendiri. Gue pandang langit. Tenang. Tapi, entah kenapa, di pojok warung kopi, ada anak kecil duduk. Bajunya putih. Rambutnya panjang. Dan dia ngeliatin gue. Senyum. Pelan-pelan bibirnya gerak. Maniac. Tamat. Terima kasih udah ngikutin cerita horor ini sampai akhir.